Judul khotbah hari ini adalah Kehidupan Orang Kristen dan Tahun Baru. Saudara-saudari, apakah kita hidup sebagai orang Kristen? Mari kita menyelidiki kehendak Tuhan mengenai hal ini melalui Alkitab. Orang-orang di dunia punya konsep orang Kristen. Tidaklah baik kita mendengar dari orang lain, orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya, dua-duanya sama. Orang-orang gereja Tuhan yang percaya kepada Bapa An Sang Hong dan Ibu Sorgawi benar-benar berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Menurut saya, kita perlu hidup untuk layak mendengar kata positif seperti itu. Di dalam Wahyu pasal 20 ada tertulis bahwa Tuhan berkata, "Aku membalas setiap orang menurut perbuatan mereka." Di dalam Wahyu pasal 1 ada tertulis, "Berbahagialah mereka yang membaca dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya." Ada banyak ajaran Alkitab mengenai bagaimana kehidupan orang Kristen. Di dalam dunia yang gelap ini, bagaimana kita bisa berperan sebagai terang dan garam? Mari kita sekali lagi mempelajari ajaran Tuhan mengenai hal ini hari ini. Kita tidak boleh hidup mengarah jalan yang sama seperti yang dijalani orang-orang di dunia ini. Jalan yang mereka itu jalan yang lebar, tetapi jalan yang kita lalui itu jalan sempit. Walaupun jalan kita sempit dan kasar, jalan inilah jalan kehidupan. Jadi kita harus melalui jalan ini sampai akhir. Alkitab berkata bahwa jalan mereka dan jalan kita berbeda. Jadi, cara hidup kita harus berbeda dengan cara hidup mereka, bukan? Menurut saya, kita tidak boleh mendengar dari orang lain. Mereka tidak berbeda dengan orang di dunia. Mari kita baca Roma pasal 12. Di dalam Roma pasal 12 mengandung ajaran tentang hidup baru di dalam Kristus. Ayat 1 kita baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita menjalani kehidupan sama seperti yang dijalani orang di dunia ini, tidak perlu dituliskan di dalam Alkitab, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena cara hidup kita dan cara hidup orang di dunia berbeda. Ada ajaran, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mari kita baca ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah salah satu yang harus kita lakukan untuk hidup sebagai orang Kristen. Di dalam iman, kita harus saling mengasihi sebagai saudara dan juga saling melakukan apa? Kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Kita tidak boleh berpikir terhadap saudara kita, aku lebih baik daripada dia. Keluarganya tidak semampu keluargaku. Posisi persyaratannya lebih rendah daripada posisiku. Sejak kita ada di dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam Kristus. Orang-orang di dunia hidup menurut cara dunia. Mereka memakai perkataan yang dibuat oleh dunia dan hidup menurut penilaian dunia, tetapi kita yang tinggal di dalam Kristus harus hidup menurut nilai
yang ditetapkan Kristus, sambil berpikir kita harus menganggap apa sebagai hal yang paling tinggi nilainya. Jadi, anggota yang baru dibaptis dan menerima kebenaran di dalam Tuhan seharusnya menjalani hidup baru sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Dulunya, kita termasuk di dalam dunia, kita mengatakan kata-kata kasar, melakukan perbuatan yang kasar, dan mempunyai hati yang jahat, serta melakukan orang lain dengan kasar untuk keuntungan diri sendiri. Namun, sejak kita hidup di dalam Kristus, Tuhan mengajari kita untuk hidup sebagai orang Kristen. Ayat 10 kita baca, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Kita harus melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, tidak berpikir jika ada kemungkinan, baik, tapi kalau tidak, itu pun tidak apa-apa. Kita juga perlu bergiat melayani Tuhan. Kita harus melayani Tuhan dengan roh kita yang menyala-nyala, bukan dengan pikiran. Cukup melayani Tuhan seperti yang lainnya. Ayat 12. "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan." Dikatakan bahwa kita harus berusaha untuk selalu memberi tumpangan. Demikianlah yang diajarkan Alkitab kepada kita untuk hidup sebagai orang Kristen. Ini adalah kehidupan dasar sebagai orang Kristen. Tetapi jika kita tidak hidup demikian, Tuhan tidak akan senang karena kita. Orang ini kelihatannya bukan orang Kristen. Yesus telah berkata di dalam Matius pasal 5, "Kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia." Menurut Yesaya pasal 60, bagaimana keadaan rohani seluruh dunia? Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dunia ini ditutupi oleh kegelapan. Itulah sebabnya Tuhan menjadikan anak-anaknya yang serupa dengannya di bumi ini agar mereka memancarkan terang ke dunia. Kita tidak boleh membiarkan bumi ini tetap di dalam kegelapan, bukan? Meskipun dunia semakin jahat, anak-anak Tuhan harus berbeda. Ada firman Alkitab, "Jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya?" Artinya kita harus mempertahankan peran kita. Sama seperti garam yang menjadi hambar tidak berguna. Orang Kristen tidak berguna jika kehilangan perannya. Orang Kristen harus mempertahankan perannya. Kita adalah terang dunia. Kalau terang kehilangan kemampuan untuk menghilangkan kegelapan, terang itu tidak berguna sama sekali, bukan? Oleh karena itu, Yesus telah berkata, "Kamu adalah garam dunia dan terang dunia," agar kita hidup sebagai orang Kristen. Pada tahun ini, kita harus melakukan firman Tuhan, "Kamu harus saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan." Ayat berikutnya berkata, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk." Ayat 15. "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama." Alkitab versi bahasa Inggris berkata,
Life in harmony. Artinya, kita hidup dalam harmoni. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Kita tidak seharusnya berkata satu sama lain, aku yang lebih pandai daripada kamu. Tetapi kita harus berkata, kamu ditanggungkan untuk melakukan ini dan aku ditanggungkan untuk hal itu. Aku akan bekerja keras dalam tanggung jawabku dan kamu bekerja keras pada tanggung jawabmu. Kita semua saling membutuhkan. Saya sangat iri pada anggota-anggota yang bertugas membangun bait. Bagaimana mereka bisa mempunyai teknik begitu? Mereka benar-benar diberikan kemampuan khusus dari Tuhan untuk membangun bait Tuhan yang indah. Anggota-anggota lain pergi memberitakan Injil dan melakukan apa yang kelihatannya menarik, tetapi bagaimana kita? Kenapa kita bekerja dalam debu seperti seorang buruh? Ada anggota yang berpikir salah seperti ini tanpa mengetahui ada yang mencemburinya. Seperti yang difirmankan di sini, orang yang menerima kemampuan dalam melakukan hal tersebut harus bergiat dalam melakukannya, dan orang yang menerima kemampuan dalam memberitakan Injil harus bergiat memberitakan Injil. Dan orang yang menerima kemampuan dalam melayani harus bergiat melayani. Dengan begitu, kita harus hati sepikir dalam hidup bersama dan jangan memikirkan perkara yang tinggi. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa? Kita harus menjadi orang Kristen yang melakukan apa yang baik bagi semua orang. Daripada kita berpikir, aku duduk di posisi yang begitu tinggi. Kita harus saling membantu apabila kita melihat saudara yang membutuhkan bantuan, bukan? Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Maksudnya, kita harus saling berdamai. Karena suatu hal yang sepele, ada yang berkata kepada orang lain, aku tidak mau jumpa kamu lagi. Tidak usah kamu bersalam kepadaku walau kamu bertemu aku di gereja. Orang yang begitu dingin dan kaku tidak tahu apa yang harus dia pelajari dan apa yang harus dia lakukan di gereja, bahkan tidak tahu jalan manakah yang menuntun ke sorga. Orang itu hanya tubuhnya datang ke gereja. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan ajaran-ajaran Kristus ini? Kita harus melakukannya. Di dalam rumah, masyarakat, dan dalam gereja, di mana saja, kita harus melakukannya sehingga kita mendengar dari orang di dunia, mereka tidak seperti orang di zaman ini. Mereka sangat baik dan benar, tidak seperti orang di dunia. Aku ingin tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Nanti mereka bisa mengetahui kita menghadiri gereja Tuhan dan hidup menurut ajaran-ajaran Bapa dan Ibu setiap hari, lalu berkata, aku mau coba pergi ke gereja Tuhan. Tidak hanya dengan mulut kita memberitakan Injil. Bukankah begitu? Pemberitaan Injil dapat dijalankan melalui perbuatan kita dan batin kita bersama. Maka di ayat 16 tertulis, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan sudah menuliskan ajaran-ajaran ini pada banyak halaman Alkitab
agar kita hidup sebagai orang Kristen. Mari kita baca pasal 13 ayat 8. Ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Hutang memiliki sifat apa? Kita wajib membayarnya kembali, bukan? Firman ini berarti bahwa kita harus saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi, artinya kita harus memberi kasih kepada orang lain. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Orang yang mengasihi sudah memenuhi hukum Taurat. Melalui hukum Taurat, batin apakah yang ingin diajarkan Tuhan kepada kita? Itu adalah kasih. Perbuatan kita menyelamatkan orang-orang berdosa bisa dimulai dari kasih, bukan? Ada alasan utama Tuhan mementingkan pemberitaan Injil kepada kita. Kalau cukuplah hanya saya sendiri hidup, saya bisa berkata, aku akan masuk ke surga karena aku menerima kebenaran, dan saya tidak peduli orang lain masuk ke neraka atau tidak. Tetapi Tuhan berkata, kamu berhutang kasih, jadi kamu harus mengasihi orang lain. Maksudnya, kita harus memberitahukan kepada mereka jalan keselamatan. Apakah itu bisa dijalankan tanpa kasih? Tanpa kasih, kita merasa lelah. Apabila beberapa orang menolak, kita segera lelah karena tidak punya kasih di dalam kita. Kita kehilangan semangat. Tuhan sudah datang ke bumi ini dari sorga untuk menyelamatkan kita. Supaya menyelamatkan orang-orang berdosa ini, Dia mengalami segala kesakitan dan penderitaan. Dia sudah dihina, dicemooh, dicambuk, dan lambungnya ditikam dengan tombak, dan akhirnya Dia disalibkan dan mengalami kematian untuk menanggung dosa kita. Hutang kita bukanlah yang bisa kita bayar dengan mudah. Jika begitu, bukankah kita harus membayar kembali dengan membagi kasih kepada orang lain? Tuhan sudah membuat jalan untuk kita membayar hutang kasih. Jalan itu adalah pemberitaan Injil dan dengan usaha kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Melaluinya, kita bisa menyadari berapa besarnya nilai pengorbanan Tuhan yang sudah berkorban di atas kayu salib demi kita, orang-orang berdosa. Saudara-saudari, mudahkah untuk menyelamatkan satu jiwa? Sama sekali tidak mudah. Walaupun kita mau membagi kasih, mereka salah paham terhadap kita. Walaupun kita memberitakan firman hidup Tuhan untuk mereka diselamatkan, mereka tidak mau menerima jalan keselamatan. Sehingga ada yang memakan waktu setahun atau 2 tahun, bahkan 10 tahun untuk kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jika kita sepenuhnya memahami kasih karunia Tuhan, kita tidak akan meninggikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, jika kita melihat kembali masa hidup kita dan memeriksa diri kita sendiri, kapan kita merasa lelah dan kapan kita bersuka cita dalam memberitakan Injil, kita akan berpikir, aku sudah berhutang kasih besar dari Tuhan, aku harus cepat membayarnya. Memang, kita tidak bisa membayarnya walaupun kita berusaha sampai hari kesudahan dunia. Tetapi, ada perbedaan besar di antara orang yang berusaha untuk membayar utang kasih itu dan orang yang tidak berusaha sama sekali. Saudara-saudari, jika ada seorang yang berusaha untuk membayar hutangnya,
Orang yang menghutanginya melihat usaha itu, dia menghapuskan hutangnya. Tetapi jika ada orang yang tidak berbuat apa-apa untuk membayar hutangnya, tetapi menikmati hidupnya dengan makan dan minum, pikiran apa yang timbul dalam batin orang yang mengutanginya? Hatinya akan panas dan timbullah kemarahan. Kamu tidak berusaha untuk membayar hutang kepadaku, tetapi menikmati hidupmu dengan makan dan minum. Dia pasti akan marah. Ada dua pengutang yang tidak mampu membayar hutang, tetapi satunya berusaha untuk membayar sedikit demi sedikit, dan yang lainnya tidak berusaha sama sekali untuk membayar. Hati Tuhan sama halnya seperti orang yang meminjamkan uang. Tidak ada jalan untuk kita membayar hutang kasih kepada Tuhan. Hutang yang kita punyai sangat besar, sehingga kita tidak bisa bayar sampai hari kesudahan dunia, tetapi Tuhan berkata, berikan kasihmu kepada orang lain, bukan kepadaku. Tuhan sudah membuat jalan yang disebut pemberitaan Injil yang harus kita jalankan dengan maksud untuk membayar hutang. Ketika kita menyadari kebenaran ini dan melakukannya satu demi satu, kita bisa menikmati kebenaran itu, bukan? Mari kita baca ayat 8 sekali lagi. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Firman ini berarti semua perintah Tuhan mengandung kasih. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudari, ketika kita melihat saudara-saudari di Sion dan semua orang di dunia, kita harus menganggap mereka sebagai sesama kita. Orang Kristen harus hidup dengan tidak kalah terhadap kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari kita menyatakan kemuliaan Tuhan dengan perbuatan baik kita pada tahun ini. Bahkan di dalam rumah, jika Anda seorang ayah, lakukanlah perbuatan baik kepada istrimu dan anak-anakmu. Jika Anda seorang ibu, lakukanlah yang baik kepada suamimu dan anakmu. Dan jika Anda seorang anak, lakukanlah yang baik kepada orang tuamu dan saudaramu. Dimanapun kita berada, kita harus menyebarkan harum yang indah sebagai orang Kristen. Baik di dalam rumah maupun di sekolah, baik di tempat kerja maupun di barak, di mana saja kita berada, mari kita menyebarkan harum yang indah sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 13 kita baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Keturunan perempuan yang tersisa percaya kepada Tuhan Elohim, Tuhan Bapa, dan Tuhan Ibu. Mereka tidak menolak cara hidup yang diajarkan Alkitab dengan berpikir, ini hanya catatan di dalam Alkitab. Semua ajaran ini diberikan oleh Tuhan. Jadi aku akan mengikutinya seperti yang telah diajarkannya kepadaku. Mari kita memiliki keputusan demikian. Dan mengikuti Tuhan dengan hati baik kemana saja dia pergi sebagai anak-anak Tuhan.
Kita menerima kasih agung dari Tuhan. Kita sudah diselimuti oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita membayar utang kasih kepadanya. Pimpinlah orang berdosa untuk bertobat supaya mereka juga ditebus dari dosa mereka dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Janganlah Anda berpikir bahwa kita hanya memberitahukan hari Sabat, Paskah, nama baru, dan Ibu Sorgawi Yerusalem baru kepada banyak orang. Tetapi kita harus berpikir bahwa kita sedang membayar utang kasih yang sudah kita pinjam dari Tuhan kepada mereka. Kita akan membantu banyak orang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan yang adil. Hidupmu di dunia ini akan berakhir. Walaupun jalan ini sempit, di ujung jalan ini ada hidup yang kekal dan ada kerajaan sorga. Dengan begitu, mari kita memimpin mereka. Jika garam menjadi hambar, itu tidak berguna. Orang Kristen yang kehilangan perannya, ia menjadi tidak berguna bagi Tuhan. Mari kita berperan sebagai terang yang menerangi dunia yang gelap. Semua orang di bumi melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan firman yang berkarunia ini kepada kita hari ini. Mari kita merenungkan firman ini setiap hari dan membuat dunia menjadi benar. Untuk dunia memuliakan Tuhan, sekali lagi saya memohon kita akan melebarkan jalan untuk semua orang kembali kepada Tuhan. Saya menurut khotbah ini, terima kasih.